banyak orang Kristen maupun orang Islam yang nggak ngerti apa maksudnya Yesus jadi Tuhannya, itu banyak yang nggak ngerti. Orang Kristen pun banyak juga nggak ngerti apa maksudnya Yesus menjadi Tuhannya itu, gitu. Tapi aku walaupun belum bagaimana, tapi udah sedikit eh, paham sih Bang Edis maksudnya itu. Kalau mungkin kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa Jawanya itu yang lebih enak kita. Orang apa sih ngomong-ngomong kayak Dwi? Saya orang Melayu. Oh, Melayu. Melayu. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti begitu. Ya, Kata Rob itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Kata Kurios itu bahasa Jawanya Gusti. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Nah, kata Gusti itu bisa itu buat yang di langit, bisa buat yang di tahta, yang memerintah bisa. Nah, kata itulah sebenarnya yang ditujukan kepada Yesus. Ketika murid-murid memanggil Yesus itu sebenarnya kata itu. kata itu. Ya, Gusti itu. Artinya seseorang yang dihormati, yang berdaulat terhadap kita begitu. Seperti itu. Jadi, dan itu memang dalam perdebatan antara Islam dan Kristen kan banyak kata-kata seperti itu. Misalnya, Iya, misalnya ketika Maria Magdalena ya, ketika dia datang ke kubur Yesus, lalu ternyata didapati kubur itu kosong. Nah, lalu di situ ada tukang yang dikira dia sebagai tukang kebun. Nah, Maria itu di dalam terjemahan Bible itu, terjemahan bahasa Indonesia, dia bilang gini, kan seseorang yang dikira dia sebagai tukang kebun itu bertanya, mengapa engkau menangis? Begitu. Terus Maria dalam terjemahan itu bilang begini, Tuhanku diambil orang, mayat Tuhanku diambil orang. Itu kalau yang baca ini diketawain memang. Ya, itu jadi bahan tertawaan. Lihat nih, Tuhan jadi mayat dan mayatnya dicolong orang. Nah, itu memang kata-kata di dalam terjemahan itu kalau bagi orang yang tidak ini paham. aja sih Bang Edis, bagi Gimana? yang enggak, bagi yang gimana sih namanya, yang enggak bisa, karena kan setiap orang itu punya Ya, pemikiran ya, masing-masing memang gitu. memang seperti itu. Makanya saya juga Walaupun pernah kita ngomong bilang, kayak gimana, kalau orang yang nggak bisa nerima, tetap aja ya, jadi gitu. maksudnya kalau kita paham di situ artinya, Nah, ya nah, kalau orang Jawa nggak apa-apa itu. Gusti saya, mayat Gusti saya diambil orang itu nggak jadi masalah. Kalau dalam bahasa Inggris mayat Lord, my Lord begitu, diambil orang apa? Padahal ternyata orang yang bertanya itu ternyata Yesus sendiri begitu. Dan dia hidup begitu, dia bangkit mengalahkan maut. Nah, jadi yang diinginkan Yesus adalah supaya setiap orang itu menerimanya sebagai tuannya, sebagai Tuhannya atau sebagai Gusti di dalam diri dia, yang mengendalikan, yang berkuasa, yang memimpin seseorang itu begitu. iya iya Kalau dalam bahasa Arabnya itu kata itu adalah kata Robbi, itu Rob, tuanku atau Tuhanku, sama itu. Begitu. iya. Hmm. Terus kalau saya Bang Edis ya, kalau nyanyi-nyanyi lagu rohani, saya suka nyanyi lagu rohani. Oh iya, banyak sekali. Saya kalau lihat lagu-lagu rohani Kristen yang viewsnya sudah jutaan, banyak sekali komentar-komentar Muslim di situ. Saya Muslim, tapi saya sedang dengar lagu ini, begitu. Ya, Lagu-lagu rohani Kristen, ya. Ya banyak juga orang-orang yang talentanya di musik begitu, di lagu-lagu rohani Kristen, dan banyak membawa orang-orang kepada Kristus, itu banyak juga seperti itu. Lagu rohani apa yang Kak Edwi senang? hmm, kayaknya seperti yang kau ingini ya. Oh ya, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, Ya, seperti itu. Iya, iya, maksudnya seperti itu. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, artinya harus menjadikan keinginan Yesus itu terjadi kepada hidupnya. Yesus mau kita seperti apa ya, seperti itu. Nah, sebenarnya dalam Islam pun ya, kalau kita mau mendalami secara sungguh-sungguh, sebenarnya menjadi seorang Islam adalah membuat dirinya sesuai dengan keinginan Muhammad. Jadi ketika seseorang menjadi Islam, orang itu akan menuruti atau membuat dirinya seperti kemauan Muhammad. Contoh, buatlah istrimu 1, 2, 3, 4. Katanya mengikuti sunnah Rasul. Terus kemudian jenggotmu panjangin. Apalagi celanamu cingkrangin. Apalagi kalau ketemu orang kafir maka ya kan? Jangan memberi salam kepada mereka. Artinya sebenarnya lagu itu apa sih bahasa Indonesia? Berlaku juga kepada orang Islam. Jadi ketika menjadi seorang Muslim sejati, artinya membuat dirinya menjadi sesuai keinginan Muhammad. Nah, sedangkan menjadi Kristen adalah sebuah tindakan membuat dirinya itu menjadi seperti yang diingini oleh Yesus. ya. Gitu. Cuman banyak orang tidak tahu, tidak sampai mendalam seperti itu. Karena banyak orang kan beragama hanya KTP saja. Begitu. Makanya saya sering ngomong kan, ketika kamu jadi Islam, sebenarnya kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu.
Dan ketika seseorang menjadi Kristen, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Jadi, kalau ibarat kata di hati kita ini ada sebuah singgasana, kan banyak ya, tahu kan bahasa-bahasa metafora seperti itu ya? Ya, Jadi hati manusia itu ibarat kata ada singgasananya, ada tahtanya. ya, ya. Nah, siapa yang bertahta di situ? Yang memerintah di situ siapa? Apakah Muhammad apa Yesus begitu? Nah, seharusnya manusia itu harus menjadikan Yesus yang memerintah di hati itu. Ketika Yesus memerintah, dia nggak akan bawa rangsel itu meledak di Bali. Tapi kalau Muhammad yang memerintah, gitu. Itu banyak tidak dipahami orang. Gitu. Tapi kalau sungguh-sungguh mendalam, pasti nanti akhirnya ke situ. Iya, karena di Al-Quran itu banyak larangan, tapi banyak juga yang langgar gitu Bang Edis. Karena kata Muhammad yang penting mengucapkan syahadat. Ya, kan Muhammad yang ngasih tahu. Pernah kan Muhammad bilang, barang siapa yang mengucapkan syahadat, ya aku bersaksi dan seterusnya itu, dia masuk surga kata Muhammad. Terus ada sahabat yang bertanya kan merasa terheran-heran, kok bisa gitu kan? Sahabat bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ya walaupun berzina, walaupun mencuri. Nah itulah ajaran Muhammad gitu. Seperti itu. Tapi ketika saya ngomong gitu, fakta begitu, banyak orang yang cuman marah doang, bantah nggak bisa gitu. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau Yesus mengajarkan standar yang lebih tinggi. Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Itu kata Yesus. Betapa Yesus itu menjaga standar hidup, standar moral yang sangat tinggi begitu. Barang siapa Yang saya kagumnya itu kasihilah musuhmu Bang Edis. Kasihilah musuhmu gitu. Jadi itu sebenarnya tingkat penerimaan diri yang paling sangat dalam begitu. Sebenarnya kita sudah melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi begitu. Itu tingkat yang paling tinggi. Bahwa kita ini sebenarnya memang nggak bisa membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kata Yesus. Tapi kalau kita sebagai manusia kan pasti hati kita kan berontak kan. Iya. Iya. Seperti itu. Ya, oke lah Bang Edis. Beda jauh ajarannya. Iya benar Bang Edis. Ya saya berharap Kak Edwi paham dengan apa yang saya bahasakan secara sederhana. Ya jangan ditunda-tunda, jangan lama-lama. Saya tahu di hatimu Muhammad masih ada bertahta dikit, cuman kayaknya dia udah mau melorot. Nah, saya cepat-cepat diganti saja Muhammad yang bertahta di hatimu dengan Yesus yang bertahta di hati begitu. Seperti itu. Iya Bang Edis. Hanya begitu ya? Iya Bang Edis. Oke, saya turunkan ya Kak Edwi ya. Oke, saya turunkan. Iya. Irma. Ya, selamat malam Irma. Halo. Malam Bang. Ya, Irma, silakan nyalakan kamera. Ya, Irma, saya mau tanya ini, Irma ini Muslim atau bagaimana? 5 bulan yang lalu memutuskan untuk Kristen Bang. 5 bulan ya. Kapan-kapan saya mau karena banyak sekali orang yang inbox saya bilang begini, Bang, saya mantan Muslim, boleh nggak saya Bang bersaksi? Kapan-kapan nanti kita buka forum ya untuk yang mantan-mantan Muslim atau ex-Muslim yang sudah convert ke Kristen. Tapi begini, saya nggak mau seperti channel-channel yang lain. Dulu pernah ada channel namanya Yusuf Manubulu. Nah, dia menyaksikan kesaksian-kesaksian orang yang masuk Kristen. Tetapi beberapa saya tonton, saya meragukan. Dan saya nggak mau channel saya jadi channel seperti itu. Saya mau konfirmasi dulu. Kalau Anda bohong-bohong, Anda saya buang. Makanya saya mau tanya, beneran Anda mantan Muslim? Bener Bang, KTP masih Muslim. Bahkan sekarang di KTP masih Muslim. 5 bulan lalu. Ya, di KTP masih Muslim. Oke, tapi apa yang meyakinkan saya 27.000 orang ini yang menonton di TikTok ini bahwa Anda betul-betul tadinya seorang Muslim? Coba. Masa mau tunjukkan KTP Bang? Jangan KTP, maksudnya apa kira-kira yang buat kami yakin bahwa Anda mantan Muslim? Kalau Muslim biasanya tes bacaan Quran, mau nggak? Coba tes bacaan Boleh, Quran, tapi surat apalah terserah, silakan. Surat apa ya? Silakan. Bingung Bang. Nggak apa-apa, apa aja yang masih Anda ingat. Tentu Anda ingat lah, sudah lama jadi orang Muslim kok. Coba. Yang mudah aja Bang, Silakan, Al-Fatihah aja ya Bang. Silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, berarti sah nih muslim. Tuh ya, kalau muslim kan biasanya tes bacaan Qur'annya ya. Muslim itu diukur dari bacaan Qur'annya, seberapa ngarap dia itu. Sah ya? Sah, sah. Oke. Coba Mbak Irma, apa kira-kira yang bikin Mbak Irma meninggalkan agama Islam, Mbak Irma? Eh, Panjang sih Bang ceritanya, tapi intinya Gimana? saya di antara ibaratnya teman-teman saya yang lain, saya ibadah paling rajin. Saya Dulu sholat waktu tahajud, Sholat tahajud. ya, Terus? sholat tahajud hampir berturut-turut lah Bang, berturut-turut. Mm-mm. Malam saya sholat tahajud, Mm-mm. pagi saya memutuskan untuk Kristen. Waduh. Kok bisa? Kok bisa? Ada satu problem, masalah, dan yang datang, yang merangkul saya, Tuhan Yesus yang datang mengulurkan tangannya Bang untuk saya. Oke, iya. Banyak ya kejadian seperti itu ya. Oke. Cuman kalau saya sih begini, kalau orang mengalami hal-hal yang kosmik begitu ya, entah dia dalam mimpi, entah dia dalam sebuah penglihatan atau apa, itu banyak. Cuman saya itu pendekatan saya itu saya pengen melakukan pendekatan ke arah yang akademis begitu. Karena kalau hal-hal kosmik itu kan sulit dibuktikan. Hal-hal kosmik itu kan hanya pengalaman pribadi gitu. Maksud saya, ada nggak hal-hal yang bersifat akademik begitu, hal-hal yang bersifat nalar atau logika yang membuat Anda meninggalkan agama Islam gitu. Contoh misalnya, saya malu Bang dengan kelakuan Muhammad begitu, misalnya bagaimana? Masa dia menikahi anak di bawah umur, nyuruh orang minum kencing begitu, atau ada perempuan yang datang kepada Muhammad, akhirnya perempuan itu disuruh menyusui laki-laki yang bukan suaminya begitu. Contoh hal-hal yang bersifat akademis apa begitu yang membuat Anda akhirnya nggak percaya lagi sama agama Islam? Ya mungkin karena pesta seks di surga ya Bang. Nah, banyak muslim ngomong ini nanti nih, kalian memfitnah ya. Saya putarkan videonya kalau ada yang bilang fitnah. Dengar, teman-teman sekalian, yang diucapkan oleh Mbak Irma ini, ya, saya akan tunjukkan. Sebentar ya. Ini ada perkataan dari Ustadz Syam, ya, Ustadz Syam di acara Metro TV. Nih, saya putarkan bagi muslim-muslim. Bentar. Bagi muslim-muslim yang merasa tersinggung, kamu ngomong kayak gitu ya? Nih, yang ngomong itu teman-teman bukan saya, tetapi seorang ustadz sendiri. Perhatikan, ini acaranya di acara TV, Metro TV, di Trans TV, acara pengajian. Nih, saya putarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Nah, jadi jangan katakan saya fitnah ya. Awas kamu nanti bilang saya fitnah ya. Bukan fitnah. Yang dikatakan Irma ini benar. Cuman umat muslim malu-malu. Begitu. Jadi itu alasan Anda akhirnya meninggalkan agama Islam ya? Salah satunya ya? Salah satunya. Iya. Jadi kepada muslimah-muslimah yang lain, jangan kalian takut-takut untuk meninggalkan agama Islam. Ya, tanya, ada kok komunitas-komunitasnya itu. Apalagi yang perempuan-perempuan, kemarin kan sudah saya kasih tahu tuh, ada salah satu channel teman saya itu namanya Yuli. Itu perempuan.
Jadi kalau perempuan-perempuan boleh gabung ke sana, kesaksian, saya mantan muslim gitu. Cuman jangan asal percaya-percaya aja. Dites dulu bener nggak dia mantan muslim, karena ada orang ngaku-ngaku gitu. Giliran dites, ternyata Kristen. Nah gitu saya nggak suka. Tapi kalau dari bacaan Al-Fatihahmu, saya yakin kamu mantan muslim. Seperti itu. Seperti itu, ya. Mungkin ada seorang ini, sebentar, seorang muslimah yang lain. Coba ya, saya kasih di Ririn Kondo, sebentar. Saya konfirmasi dulu ya. Dari kemarin kita banyak didatangi wanita-wanita. Ya, Ririn Kondo, selamat malam. Halo Ririn. Selamat malam. Aduh, Iya. Ririn, silakan nyalakan kamera. Saya mau screenshot ini aja. Halo Ririn. Kan kau. Ntar. Oke, Ririn, selamat malam. Ini Oke. Anda ini muslim atau bagaimana? Malam. Malam Kak. Ya, muslim atau Katolik bagaimana? Kak, Katolik. Terus Anda naik ke sini mau Kak, ngapain? Katolik, asli Katolik. Terus Anda mau ke sini mau ngapain? Fans Kak, kulit prinsip enggak. Oke, baik. Saya mohon Aku maaf ya. prinsip Saya boleh harus enggak? tegas, saya turunkan. Jangan sakit hati, saya turunkan. Saya mohon maaf, saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda ke sini, Anda harus punya sesuatu yang Anda berbeda begitu ya. Contoh misalnya Anda dari muslim tadinya terus pindah Kristen begitu. Boleh Anda naik ke sini. Tapi awas nanti Anda malu kalau saya buktikan bahwa Anda bohong ya. Jangan bohong. Anda benar-benar dari mantan muslim. Oke, coba ini saya kasih naik SS affiliate. Halo SS. Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan ya. Oke, mungkin apa yang mau Anda sampaikan? Sebentar, saya kasih naik juga nih Fani. Ya, sambil Anda menyampaikan, coba. Ini Bang, maksudnya kan banyak tuh Bang, keluarga, teman, sahabat yang selalu bilang di hati kecilmu pasti masih ada Islam, baliklah ke Islam. Banyak bilang Bang. gitu Tapi dia. kan, Hmm. tapi kan saya kan selalu bilang pas saya jatuh, pas saya di bawah, Hmm. kalian di mana? Coba ini kayaknya Sama muslimah Tuhan ini. Yesus. Ria HLW. Coba Ria HLW. Ya Ria, silakan nyalakan kamera Ria. Udah nyala kameranya, tapi gelap. Halo Ria. Halo Ria. Jangan naik ke sini terus ngambek bisu Ria. Nanti kamu saya nyanyiin lagu loh. Silakan Ria, nyalakan kamera. Nggak berani ngomong kan? Oke lah, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan lagi lanjutannya tadi Irma? Intinya saya waktu ke gereja pertama kali ke gereja dapat Komunitas Apa, Bang, baru yang namanya? menyenangkan begitu ya? Iya. intinya dapat kedamaian hati lah Bang. Iya, seperti itu. Oke. Kalau di masjid, Anda cuma dengar bagaimana ustadz-ustadz bercerita tentang wanita-wanita di surga gitu ya. Kalian ini kalau tidak mau dipoligami di dunia, maka di surga tetap kalian dipoligami. Betul? Kan itu ceramahnya ustadz di masjid-masjid, betul? Betul. Iya. Bahkan kalau kalian ya baca-baca hadis, nanti dikatakan perempuan-perempuan, bagi perempuan yang merelakan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Bilang aja, modusmu, bilang gitu sama dia. Jadi memang teman-teman banyak di dalam cerita-cerita dalam agama Islam ini, banyak hal-hal yang dalam tanda kutip itu seperti
membodoh-bodohi kaum wanita, teman-teman. Ya kan? Bahkan disunahkan, wanita-wanita, kalau kalian tidur jangan pakai baju. Harus telanjang bulat wanita-wanita kalau tidur. Sesuai dengan sunnah, gitu kan? Jadi ajaran agama Islam itu memang dia hal-hal begitu, memang isinya hal-hal begitu. Iya. Iya, pokoknya lucu-lucu lah ya. Kalau kita nonton, itu sudah banyak viral loh di media sosial ya. Mungkin banyak teman-teman muslim yang menganggap saya ini fitnah katanya. Padahal hal-hal seperti itu sudah viral di media sosial dan di mana-mana. Mungkin Anda juga pernah dengar, Irma, atau bagaimana? Silakan. Takut salah bang, nanti dihujat. Bentar ya, saya cari dulu videonya ya. Saya cari videonya. Sebentar ya. Bagaimana ada sebuah video yang sangat viral. Bentar. Saya coba putarkan ya videonya ya. Sabar. Ini video viral ini di mana-mana teman-teman ya. Bentar. Oh sebentar, banyak musik-musiknya sih sebentar ya. Video ini kalau dicari nggak ada teman-teman. Tapi kalau nggak dicari, coba nih. Kata Ustaz, kalau malam ini kita campur aduk pahalanya seperti membunuh orang Yahudi. Kata bini, capek kali aku bang, aku jual tape satu hari keliling kampung. Sebentar, gimana sini ya? Videonya mana sih ya? Membunuh Wahyudi, berhubungan apa begitu sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Aduh, kalau dicari videonya nggak ada. Kalau dicari nggak ada videonya, tapi ada itu videonya. Viral itu. Bagaimana cara mendapatkan pahala? Cara mendapatkan pahala adalah dengan cara melakukan hubungan intim. Pahalanya sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Ada videonya itu. Besok teman-teman upload lah itu biar makin viral. Oke lah ya gitu ya Irma ya. Oke? Oke. Terima kasih Irma ya. Saya turunkan ya. Oke. Habis ini kalau dapat inbox dari muslim-muslim, dicuekin saja. Ya. Pasti kamu dapat inbox banyak itu ya. Entah ancaman lah, entah apalah. Pasti. Iris kuping saya kalau nggak ada inbox ke kamu nanti ngomong gitu. Oke? Oke. Saya turunkan ya Irma ya. Oke, saya turunkan. Lakum dinukum waliyah. Lakum dinukum waliyah. Makin panjang jenggotnya, kata Akil Sirak makin Oke lah ya, mohon maaf ya Pak Ustadz. Kita permisi dulu ya Pak Ustadz ya. Saya cuma mau bilang begini Pak Ustadz, begini. Kita ini manusia ini pesan saya kepada Anda ya. Kita ini harus patuh, tunduk mengikuti Yesus supaya kita ini menjadi orang yang benar. Supaya kita ini kembali kepada fitrah kita, maka kita harus menjadi seperti Yesus, mengikuti teladan yang telah dilaksanakan oleh Dia, yang telah ditinggalkan. Jangan ngikutin Muhammad. Iya, itu jalan menuju. Iya, jalan menuju Bapa di surga. Jalan menuju kepada hidup yang kekal. Jalan menuju Bapa di surga, di sampingnya neraka. Sampingnya. Jalan menuju. Teman-teman tahu nggak teman-teman? Saya itu jarang memberitakan firman Tuhan kepada orang yang dia masih terikat sama dogma Muhammad. Biasanya nggak masuk itu barang gitu loh. Kalau kita memberikan sesuatu yang baik, maka penerimanya itu harus bersih dulu. Makanya saya sering mengajak dia itu dulu, waras dulu. Nah ketika waras baru dia saya berikan firman Tuhan. Begitu loh ya. Jadi pesan saya begini, Ustadz Terry.
Ya. Kamu mau Pesan mencopet saya nggak kepada mempan? Anda begini, Ustadz Eri, pesan saya begini. Jika Anda mengikuti Yesus, maka Anda akan menjadi orang baik. Jika Anda mengikuti Muhammad, maka Anda akan jadi seperti Muhammad, kerjanya memerangi manusia. Loh, nggak percaya? Sekarang saya tanya, Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia, betul nggak? Pada kaum kafir. Iya, dia diperintahkan untuk memerangi manusia kan? Pada kaum kafir. Iya. Pada kaum kafir. Kalau tujuannya apa? Ya itu hanya untuk kaum kafir. Iya, tujuannya apa Muhammad memerangi manusia? Sampai apa? Tujuannya dia merubah orang kafir itu di jalan yang lurus gitu loh, bukan di jalannya Jalan yang lurus sesat. itu jalan yang pergi ke Arab lempar-lemparan batu itu. Itu jalan yang lurus. Ya, jelas. Bingung dia. Saya baru mau Coba jelaskan. gini, Kamu sudah saya mau dulu klaim kalian ini. Kalian kan sering bilang jalan yang lurus, jalan yang lurus. Sementara kalian sampai detik ini masih minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Betul nggak? Betul nggak kalian Iya. masih minta-minta Iya, ditunjukkan jalan yang lurus? Bener. Bagaimana kalian mau tahu jalan yang lurus? Kalian aja minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Iya itu kan berdoa itu, tahu kan kalian? Oke. Ihdinas Apakah ini siratal- jalan yang lurus? Sebentar. Apakah yang Anda maksud jalan yang lurus itu adalah ini? Sebentar. Saya tunjukkan kepada kalian. Inikah yang kalian maksud jalan yang lurus? Sabar ya. Saya akan balikan kamera saya. Nih. Apakah ini yang Anda maksud jalan yang lurus? Bentar. Oh, Astagfirullah. Sesat kamu. Nih, perhatikan. Apakah ini jalan yang lurus? kafir. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan Wah umat muslim? itu memang ajarannya tuh. Muslim main lempar-lemparan. Nih, Apakah ini jalan yang lurus? Apakah yang Anda maksud jalan yang lurus ini adalah jalan yang main lempar-lemparan batu ini ke Arab Saudi? Berapa banyak iya. orang Indonesia, dengar, berapa banyak saudara-saudara kita, saudara-saudaramu dan saudara-saudara saya yang menjual tanahnya untuk main lempar-lemparan batu begini? Kamu jual sebidang tanahmu, Itu lontar pergi bro, ke Arab tahu nggak? untuk lempar-lempar batu begini. Lempar. Itu namanya lontar jumroh. Mengapa kamu Bodoh. menjadi tukang lempar-lemparan batu? Apakah Kamu ini yang Anda itu maksud jalan yang lurus? sudah didoktrin Inikah jalan yang dengan- lurus? Ya itu namanya lempar jumroh itu bodoh. Orang Iya. haji. dia Buat apa berangkat batu haji, dilemparin? Itulah. Ya, buat apa batu dilemparin? Nah, itu Batu hukumnya banyak itu. di samping rumah. La ilaha illallah. Nekat Ya, yang memang nyata. dari- Nih, tidak cukup mereka main lempar-lemparan Kamu kalau batu. nggak tahu. Nih, apakah ini yang Anda maksud jalan yang lurus ini? Nyium-nyiumin batu ini? Yang sebongkah batu, injek-injekan, Iya. desak-desakan ini, nyium-nyium batu. Ini jalan yang lurus ini? Ya, iyalah. Karena orang hukum wajibnya haji ya seperti itu. Batu dilempar-lempar, batu dicium-cium. Sungguh Anda termasuk Ya, memang benar orang-orang itulah. yang nekat. Orang haji. Noh, lihat itu, Hey. batu dicium-ciumin. Hei, domba yang tersesat. Sekarang saya tanya, apa manfaatnya batu dicium-cium? Apa manfaatnya batu dilempar-lempar? Nah, itu hukumnya haji. Iya, itu hukum manfaatnya haji. apa? Manfaatnya? Ya nggak tahu lah, memang Nggak itu tahu dari dulunya memang seperti manfaatnya. itu. Sekarang Karena saya saya tanya, belum ke apa Mekah. manfaatnya ini? Saya gini-giniin, manfaatnya apa? Ini begini-begini, manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya selain daripada mubazir. Menurut Al-Quran. Orang itu nggak ada manfaatnya ngapain? Nah iya, kalau nggak ada sudahlah. manfaatnya Sudah ngapain? cukup. Sudah, sama. Lari, takut sama istri dia, saudara-saudara. Suami takut pada istri. Lari dia, saudara-saudara.